Jalan Gatot Subroto Makassar lumpuh usai pohon tumbang pagi hari. Pemkot Makassar dinilai abaikan hak warga, lahan dipakai 4 tahun tanpa ganti rugi. Dewan soroti lahan warga dipakai Pemkot, ganti rugi belum jelas. Hujan disertai angin kencang rusak sejumlah rumah di Makassar. Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sempat lumpuh total pada Sabtu pagi, 10 Januari 2026, setelah sebuah pohon tumbang dan menutup seluruh akses jalan. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 9.30 WITA dan menghambat mobilitas warga karena jalur tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Makassar, Muhammad Fadli, menyampaikan bahwa peristiwa itu diduga kuat dipicu oleh angin kencang yang melanda wilayah Makassar sejak pagi hari. Pohon tumbang menutup total akses keluar masuk warga. Dugaan sementara akibat angin kencang. Begitu laporan kami terima, tim langsung bergerak ke lokasi, kata Muhammad Fadli, Sabtu 10 Januari. Laporan awal tim reaksi cepat, TRC, BPBD Makassar mencatat tidak ada rumah maupun bangunan yang terdampak dalam kejadian tersebut. Seluruh data korban, baik korban jiwa maupun korban luka, dipastikan nihil. Tidak ada korban jiwa dan tidak ada kerusakan bangunan. Fokus kami adalah membuka kembali akses jalan dan memastikan keselamatan warga, ujarnya. BPBD Kota Makassar melalui TRC PB Regu Beta langsung melakukan asesmen lapangan, koordinasi lintas sektor, pemotongan pohon tumbang, serta pembersihan area sekitar lokasi kejadian. Proses penanganan melibatkan unsur BPBD, kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum, pemerintah setempat, serta partisipasi warga sekitar. Muhammad Fadli menegaskan bahwa respons cepat menjadi kunci dalam setiap kejadian kebencanaan di wilayah perkotaan. Tim di lapangan bergerak cepat agar aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal, katanya. Setelah proses evakuasi dan pembersihan selesai, akses Jalan Gatot Subroto kembali dapat dilalui. Pertama kami sampaikan bahwa alhamdulillah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar memberikan ruang kaitan dengan rapat dengar pendapat atas permohonan kami selaku kuasa hukum dari salah satu warga Kota Makassar yang tanahnya telah dialihfungsikan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini digunakan sebagai fasilitas umum berupa jalan, di mana luasan tanah dari klien kami itu sebesar seluas 77 meter persegi yang sekarang ini sudah digunakan oleh masyarakat dalam bentuk jalan. Nah, dari proses pengalihan itu yang dialihfungsikan oleh pemerintah kota, pihak pemerintah kota melalui SKPD yang terkait belum mengganti rugi. Sedangkan di dalam peraturan pemerintah, dalam undang-undang tentang pengadaan tanah, itu sebelum digunakan lahan itu harus didahului dengan ganti kerugian. Nah, proses ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun, dan sampai sekarang klien kami belum mendapatkan ganti kerugian. Nah, oleh karenanya klien kami sudah menindaklanjuti dengan melaporkan pihak Dinas Pertanahan Kota Makassar di Kepolisian Daerah, dalam hal ini Polda Sulawesi Selatan, dan pada saat itu di bulan Februari 2025 antara klien kami dengan Pak Wali Kota pada waktu itu telah sepakat ya agar kasus atau laporan dari klien kami tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya dalam proses upaya hukum baik dari penyelidikan maupun penyidikan. Kenapa tidak dilanjutkan? Karena pada waktu itu melalui Wali Kota. Komisi A DPRD Kota Makassar menyoroti penggunaan lahan milik warga yang diduga telah dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Makassar tanpa kejelasan ganti rugi. Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat, RDP, yang digelar terkait persoalan pembebasan lahan di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Jumat 9 Januari. RDP tersebut menghadirkan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, PU, Dinas Pertanahan, Camat Manggala,
serta kuasa hukum pemilik lahan Dr. Andi Ifal Anwar. Pertemuan berlangsung di ruang Badan Anggaran Kantor Perumnas Regional 7, Jalan Letjen Hertasning, Makassar. Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Sulkarnain Ahmad, mengatakan rapat digelar setelah adanya pengaduan warga yang merasa lahannya telah digunakan pemerintah kota, bahkan sudah dibangun menggunakan dana APBD. Ada warga yang mengadu karena tanahnya dipakai dan di atasnya sudah ada pembangunan. Karena itu kami fasilitasi RDP ini untuk mencari solusi bersama SKPD terkait, kata Tri kepada wartawan. Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, DPRD mendorong Pemkot Makassar segera melakukan rapat internal lintas SKPD guna merumuskan jalan keluar yang tidak melanggar aturan. Kami sarankan pemerintah kota memanggil semua SKPD terkait, bukan hanya Dinas Pertanahan dan Dinas PU, untuk memastikan apakah pembebasan lahan ini bisa dianggarkan dan sesuai regulasi, ujarnya. Tri menyebutkan Komisi A akan menindaklanjuti hasil RDP dengan mengeluarkan rekomendasi resmi. Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda kota Makassar menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga di Kecamatan Biringkanaya, Sabtu 10 Januari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Makassar mencatat sedikitnya 4 rumah terdampak di beberapa titik berbeda di Kelurahan Laikang. Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, mengatakan peristiwa pertama terjadi sekitar pukul 9.20 WITA di Jalan Laikang nomor 77. Satu unit rumah mengalami kerusakan ringan pada bagian atap depan akibat terpaan angin kencang. Rumah warga rusak di bagian atap depan. Tidak ada korban jiwa, namun kebutuhan mendesak berupa terpal untuk penanganan sementara, ujar Muhammad Fadli. Sekitar 10 menit berselang, hujan disertai angin kencang kembali merusak 2 rumah di perumahan Permata Sudiang Raya Blok K nomor 16 dan 17. Atap rumah yang terbuat dari rangka kanal C dilaporkan terbang dan mengalami kerusakan berat pada bagian lantai 2. Di lokasi kedua, 2 rumah mengalami kerusakan cukup parah di bagian atap. Total 7 orang dewasa dan 1 anak terdampak, namun tidak ada laporan korban luka, katanya. BPBD Makassar kembali menerima laporan lanjutan pada pukul 9.30 WITA dari lokasi berbeda di perumahan Permata Sudiang Raya Blok K1 nomor 4. Satu rumah dilaporkan mengalami kerusakan ringan setelah sebagian atap terlepas akibat angin kencang. Muhammad Fadli menegaskan, seluruh kejadian telah ditangani oleh personel BPBD Kota Makassar yang langsung melakukan asesmen lapangan dan pendataan korban terdampak. Kami fokus memastikan keselamatan warga dan mendata kebutuhan mendesak, terutama terpal untuk penutup atap yang rusak, ujarnya. Ia menambahkan, akses jalan di seluruh lokasi terdampak masih dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan tidak diperlukan pendirian posko darurat.